Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 3 pembelajaran ketiga. Sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa'idhni min syarri nafsi. Sadaqallahul azim. Di sini Ustazah akan lebih membahas materi yang penting untuk disampaikan. Anak-anak tetap belajar di rumah ya. Nah, ada berbagai tanaman di sekitar kita. Kita kemarin sudah mempelajari berbagai macam tanaman ya. Kemudian kita bisa merawat tanaman. Aturan merawat tanaman bagaimana kita sudah tahu ya. Ada tanaman yang menghasilkan bunga, ada pula tanaman yang menghasilkan buah. Ingat ya, kalau tanaman itu ada bagian daun, ada bagian batang, akar, kemudian ada yang berbunga, ada yang berbuah. Mari kita mengenal tanaman atau tumbuhan yang menghasilkan buah. Yuk. Nah, di sini kita akan mengenal pohon dan buahnya. Anak-anak, Ustazah ingin anak-anak bisa memahami dan mengenal berbagai macam tanaman yang memiliki buah, yaitu satu pohon pisang. Nah, ada yang pernah lihat? Iya, itu namanya pohon pisang. Buahnya seperti ini. Pisang itu berwarna kuning, betul. Kemudian yang kedua ada pohon pepaya. Ustazah berikan contoh pohon pepaya. Bentuknya seperti ini. Ada yang pernah lihat? Ya, tinggi ya pohonnya biasanya. Bentuk buahnya seperti ini. Kemudian ada pohon kelapa. Ada yang pernah melihat? Ini pohonnya sangat tinggi. Kemudian buah kelapanya seperti ini. Pohon durian, ada yang pernah lihat? Pohon durian seperti ini anak-anak. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Duriannya, buahnya ya, itu kulitnya tajam. Kulitnya tajam, namun buah di dalamnya itu lembut. Itu durian. Kemudian ada pohon salak. Pohon salak itu pohonnya berduri. Nah, namun buahnya enak dan banyak vitaminnya. Kemudian pohon nanas. Nah, pohon nanas ini biasanya anak-anak bisa menjumpai di dataran tinggi, di pegunungan. Misalkan di daerah sini di pegunungan mana? Di Guci, di bumi Jawa, itu banyak kalian akan melihat tanaman atau buah nanas. Kemudian tanaman cabai. Nah, ini ya cabai yang suka pedas, ada yang suka pedas. Iya, jangan terlalu banyak ya, apalagi masih anak-anak. Lambung kita harus dijaga untuk tidak memakan makanan yang pedas-pedas. Apalagi anak-anak masih kecil ya. Kemudian pohon stroberi. Stroberi juga ada di pegunungan. Nah, itu bentuk pohonnya atau tanamannya. Ini buahnya, warnanya merah.
Nah, kemudian ada pohon semangka. Nah, ternyata pohon semangka buahnya besar, pohonnya kecil. Jadi dia pendek, berada di tanah. Nah, itu buah semangka. Nana sudah tahu ya nama-nama tanaman dan buahnya. Ternyata pohon atau tanaman ada yang memiliki buah. Kalau yang tanaman-tanaman hias itu biasanya hanya memiliki bunga. Tanaman bunga yang lain banyak ya. Kalau kita sedang mempelajari yang memiliki buah. Nah, macam-macam daun Ustazah sampaikan lagi ya. Yang pertama ada menyirip. Waktu itu sudah Ustazah contohkan, contoh menyirip ini pada daun stroberi juga menyirip. Daun kemarin ya, daun pohon mangga yang Ustazah petik yang kalian petik di sini di depan kelas. Ada tanaman-tanaman juga yang memiliki bentuk daun menyirip. Biasanya seperti sirip ikan. Jadi tengahnya lurus, terus kanan kirinya itu bercabang, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Itu menyirip. Yang kedua menjari. Nah, menjari seperti jari. Contohnya ada di tanaman pepaya, daun singkong, daun semangka, itu bentuknya menjari. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya sejajar. Kalau sejajar itu ada contohnya pada pohon kelapa, daun kelapa. Itu setiap helainya itu berbentuk sejajar. Sama dengan daun pandan, itu juga bentuk daun sejajar. Jadi panjang, hanya tulang tengahnya saja yang ada lurus. Itu sejajar. Paham ya? Kemudian yang terakhir melengkung. Bentuk melengkung ini contohnya ada pada daun sirih. Pernah lihat daun sirih? Jadi melengkung itu bentuknya memiliki ujung. Jadi tulang daunnya itu melengkung ke atas semuanya. Ya, jadi melengkung. Tuh, beda ya. Dari bawah langsung naik ke atas, bawah langsung naik ke atas, itu melengkung. Ya, paham ya anak-anak? Yang menyirip itu seperti sirip ikan, itu bercabang-cabang. Yang menjari bentuk daunnya, satu daun itu seperti jari, nyebar jari. Sejajar itu daunnya yang lurus. Kemudian melengkung itu daunnya yang melengkung seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, setelah kita mempelajari daun, yuk kita berlatih menghitung. Nah, yang pertama, Doni punya 13 apel. Rani punya 15 apel. Jumlah apel yang mereka punya adalah titik-titik. Dijumlahkan. Ingat, kita harus menjumlahkan yang satuan dulu. Kita susun yuk supaya lebih mudah. 13 ditambah 15. Yang kita hitung sebelah kanan satuannya dulu. 3 ditambah 5, 8. Baru puluhan yang di depan. 1 ditambah 1, 2. Kemudian soal berikutnya. Ya, ini namanya 28 ya hasilnya. Soal kedua, ayah membeli 10 roti. Ibu membeli 14 roti. Jumlah roti ayah dan ibu beli adalah titik-titik. Kita tulis. Yang pertama angka 10. Yang kedua 14. Lurus ya. Harus lurus. Cara menghitungnya yang satuan dulu. 0 ditambah 4 berapa? 4 ya. 1 ditambah 1 puluhannya 2.
2. Hasilnya 24. Berarti jumlah rotinya 24. Lagi. Karina membeli 24 buah apel. Santi membeli 23 buah jeruk. Jumlah buah yang Karina dan Santi beli adalah, kita tulis 24 ditambah 23, satuannya dulu yang kita hitung. 4 ditambah 3 berapa? 7. Kemudian puluhannya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya 47. Lagi, Pak Ahmad menanam 30 pohon mangga. Pak Rudi menanam 30 pohon mangga. Jumlah pohon mangga yang mereka tanam adalah titik-titik. Berarti 30 ditambah berapa? Iya, 30 sama. Kita hitung yang satuannya dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 tambah 3 sama dengan 6. Hasil jumlah pohon yang mereka tanam adalah 60. Paham? Gampang ya anak-anak? Gampang, itu saja. Ustazah akhiri, tetap semangat belajar ya. Nanti tetap bawa buku tahfidz, buku tulis, tematik. Nanti akan Ustazah jelaskan lagi tentang soal penjumlahan ya. Kemudian surat pernyataannya jangan lupa dibawa. Tetap semangat, kalian hebat, kalian keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.